Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Oleh karena anugerah Tuhan, hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, kita akan bersama-sama mengikuti prosesi pemberkatan pernikahan yang kudus, Bobby Kristianto dan Sherly Cokro Saputro. Dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh beliau hambanya, Bapak Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Untuk itu, mari sama-sama kita ikuti dengan penuh ucapan syukur. Pemberkatan pernikahan Bobby Kristianto dan Sherly Cokro Saputro. Dan kita akan menyambut pertama kali untuk hadir di ruang battle ini, yaitu calon mempelai pria. Mari kita sambut Bobby Kristianto yang akan didampingi oleh Papa dan Mama tercinta. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupmu, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. Oh, nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami undang untuk setiap Bapak Ibu Saudara untuk kita berdiri. Kita melihat saat ini calon mempelai wanita sudah ada di hadapan, calon mempelai pria didampingi oleh Mama dan wakil dari Papa Shirley. Mari kita sama-sama saat ini satukan hati. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya. Sebab banyak hal yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Tetapi kita punya Allah Bapa yang teramat baik. Dan untuk itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk hari ini, hari yang Tuhan telah janjikan, hari yang Tuhan telah jadikan. Mari sama-sama kita pujikan, banyak yang telah kau perbuat. Banyak yang telah kau buat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu, oh, itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Oh, Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan ya Tuhan. Sebab kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mempertemukan, Tuhan yang sudah menjodohkannya, dan saat ini Tuhan yang beri kesempatan supaya pernikahannya
berkati dalam pernikahan yang kudus ini. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri yang memberkati pernikahan ini. Kami rindu mendengar petunjuk dari firman-Mu supaya kami semua khususnya mempelai berdua bisa membangun pernikahan rumah tangga yang berkenan di hati-Mu, yang membawa anugerah dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Sekali lagi serahkan pemberitaan firman, peneguhan pemberkatan nikah sampai selesai dalam kasih karunia, anugerah dan berkat Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya saudara, selamat bagi saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua. Saudara semua juga silakan duduk. Saudara, kita akan dengar firman Tuhan lebih dulu ya, untuk ya pembeneguhan pemberkatan nikah ini. Saya percaya firman Tuhan senantiasa penting bagi kita semuanya. Saya akan bacakan kisah yang sangat terkenal yang seringkali dipakai perjamuan kawin di Kana. Tapi saya rasa Tuhan beri pesan khusus untuk firman ini. Ya, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata padanya, mereka kehabisan anggur. Ketika mereka ya kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 payung. Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka mengisinya sampai penuh. Saudara. Ya, lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah, bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, ya, lalu dan berkata padanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya padanya. Saudara, satu kisah yang luar biasa. Satu kali terjadi pernikahan di Kana. Ya, ini kisah yang sangat terkenal. Yesus diundang, ibu Yesus juga diundang, ya murid-muridnya juga. Lah di tengah-tengah pesta itu terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan mereka, bahkan sangat menakutkan mereka karena kehabisan anggur. Saat itu anggur adalah syarat mutlak. Kalau mau pernikahan ya ada anggur gitu saudara. Gak ada anggur, anggur itu lambang sukacita, kebahagiaan, manis gitu. Ya nanti punya pelambang kok pernikahannya gak ada sukacita, gak manis, gak bahagia gitu. Jadi harus ada anggur. Lah waktu mereka kehabisan anggur, mereka bingung untuk bisa mendapatkannya. Tapi gak ada saat itu di situ bisa mendapatkan anggur, saudara, atau air anggur. Lalu ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, dikatakan ya minta pertolongan pada Yesus, apa saja yang dikatakan lakukan, kata ibu Yesus. Lalu mereka datang pada Yesus, saudara, minta pertolongan bagaimana ini, ya kita kehabisan anggur, wah kalau enggak ada nanti malu sekali kita, endingnya akan ending yang sangat memalukan sekali. Lalu Yesus berkata, ambil air, isi tempayan-tempayan ini dengan air. Biasa tempayan itu adalah isi air untuk cuci tangan, untuk cuci kaki. Ya mereka bawa air itu, setelah diisi penuh, sekarang cedok
berikan pada ya pemimpin pesta atau ketua panitia. Mereka ambil, mereka memberikan pada pemimpin pesta. Waktu ketua panitianya mencicipi, kaget. Ini anggur yang enak, yang paling enak yang pernah dia cicipi. Dia tanya pada mempelainya, biasanya orang-orang kalau buat pesta seperti ini, yang enak dulu, yang jos dulu, baru yang lain, yang biasa-biasa itu di belakang. Kok kamu terbalik, justru yang paling enak, yang paling jos, kok malah yang paling belakang. Karena ketua panitia nggak tahu, ya ini bukan dari mempelai, ini adalah dari Tuhan Yesus. Nah, lalu ditutup dengan perkataan, ya hal itu dibuat Yesus sebagai pertama kali dia lakukan mukjizat, yaitu menolong pesta perkawinan yang sedang goyah, saudara. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar satu hal, bahwa perkawinan, rumah tangga, pernikahan itu satu hal yang sangat penting di pemandangan Tuhan. Itu lebih penting dari keuangan, itu lebih penting dari kesehatan, itu lebih penting dari yang lain, saudara. Kalau kita bisa renungkan itu betul, sebab sekalipun orang sakit disembuhkan sakitnya, tapi rumah tangganya goncang berantakan kacau, dia akan goncang juga hatinya, akhirnya akan jatuh sakit lagi. Sekalipun seseorang usahanya, keuangannya ditolong Tuhan, diberkati, dipulihkan, tapi kalau rumah tangganya goncang, saudara, rumah tangganya kacau, pecah, nggak bisa dipulihkan, seringkali dia juga goncang, nggak bisa mikir, nggak bisa kerja lagi, hanya juga bisa pekerjaannya hancur. Tapi rumah tangga yang bersatu, rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang sulit bahagia, maka bisa punya hati yang gembira, bisa hidupnya sehat. Rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang bahagia, maka punya semangat kerja yang bagus, maka juga bisa sukses. Jadi yang pertama, kita semua supaya dari pernikahan kita sangat penting, jangan diizinkan rusak. Rumah tangga kita sangat penting, jangan diizinkan rusak. Apalagi mempelai berdua, ya ini pernikahan yang digunakan itu penting. Jangan korbankan pernikahan dengan hal yang lain. Oleh hobi lah, oleh kesenangan ini dan itulah, oleh mengejar karir lah, semua penting. Tapi jangan korbankan keluarga. Sebab kalau keluarga hancur rusak, yang lain juga bisa hancur rusak. Tapi kalau keluarganya baik, saudara, maka yang lain juga akan ikut jadi baik, saudara. Yang kedua, saudara, betapa pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, yang kedua, betapa pentingnya ketaatan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Kita lihat dari kisah ini, saudara, yang namanya ya manusia hidup itu selalu ada masalah. Mereka sedang hari yang luar biasa, pernikahan, hari sukacita, saudara. Tapi ternyata saat pernikahan pun ada masalah, saudara. Dan mereka jadi bingung karena masalahnya itu mutlak, yang harusnya ada tidak ada. Dan kalau saudara bisa pelajari ini semuanya, mereka nggak bisa mengatasi, saudara. Itu hal yang tidak pernah terduga, kok bisa ya terjadi seperti ini ya. Tapi juga hal yang tidak bisa diatasi oleh mereka. Mereka nggak berdaya, ada masalah yang besar yang melampaui kemampuan mereka, yang tidak pernah terduga terjadi. Kalau kita bisa pikir kehidupan kita, kadang-kadang kita juga bisa mengalami seperti itu, saudara. Ya dulu saya pikir anaknya orang kaya aman, ya biaya studi saya, sekolah saya aman, orang tua saya kaya, cinta saya mau sekolah luar negeri, oke, tidak masalah. Pulang ya butuh modal, pasti dikasih modal. Saya belum punya pengalaman kerja, pasti dibantu oleh ayah saya, diajari karena dia pengusaha sukses. Tapi ternyata tidak seperti yang saya pikirkan.
Ya waktu saya umur 16, rambut saya rontok semua, habis, alisnya habis, bulu mata habis, bulu hidung habis, semua habis. Ternyata itu membuat saya goncang, saudara. Orang tua saya dengan kekayaannya tidak bisa menolong saya. Orang tua saya dengan cintanya pada saya tidak bisa menolong saya. Dokter-dokter dengan kepandaiannya tidak ada yang bisa menolong saya. Akhirnya saya dengan pengobatan alternatif, bahkan klinik-klinik dukun saya macam-macam, nggak ada yang bisa menolong saya, saudara. Itu keadaan hidup yang tidak pernah saya sangka bisa terjadi, yang tidak bisa saya atasi, saudara. Sekali lagi terjadi. Saya cari pertolongan siapapun, nggak ada yang bisa menolong saya. Sampai satu hari saya datang pada Tuhan Yesus. Dan sungguh-sungguh Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang bisa menolong saya, yang sudah nyatakan hanya ya rambut saya disembuhkan semuanya, alis semuanya, dan hidup kita hidup saya dipulihkan. Mulai akhirnya bisa dapat pacar, bisa menikah. Kalau enggak belum tentu bisa menikah, saudara. Akhirnya bisa kerja, saudara. Akhirnya bisa terus berjuang. Bahkan akhirnya dipanggil Tuhan jadi pendeta, saudara. Saat saya datang pada Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi hidup itu masalah. Kadang-kadang ada yang tidak bisa kita atasi, yang tidak terduga betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kalau belum ada Tuhan dalam kehidupan kita, undang dia seperti pesta perkawinan, undang dia dalam hidup kita, undang dia dalam pernikahan ini, undang dia dalam keluarga kita masing-masing. Supaya apa? Saat kita tidak berdaya, ada Tuhan yang bisa menolong. Saat kita tidak tahu harus berbuat apa, ada Tuhan yang bisa memberikan petunjuk. Sebab seperti saya, kalau saya tidak undang Tuhan, hanya hidup saya sudah nggak tahu jadi apa. Mungkin sampai mati, ya hanya seperti itu saja. Bersyukur saya undang Tuhan dalam hidup saya seperti pernikahan ini, saudara. Nah itu luar biasa, saudara. Nah jadi saudara, sekali lagi betapa pentingnya taat sekarang. Undang Tuhan baik, jadi orang Kristen pun baik, saudara. Anggota gereja baik, termasuk jadi pelayan Tuhan baik. Tapi kunci ya keberhasilan, saudara, adalah saat kita melangkah dalam ketaatan. Melangkah dalam ketaatan adalah langkah mencapai rencana, langkah mencapai anugerah, langkah mencapai pertolongan Tuhan, langkah mencapai penyelesaian semua masalah. Kalau kita taat pada firman Tuhan, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Firman Tuhan dikatakan adalah dasar kebenaran. Ya, benar, pasti benar. Lebih benar dari pikiran kita, lebih benar dari perkataan siapapun, saudara. Lebih benar. Dan kalau kita percayai, kita taati, kita lakukan, kita akan mengalami itu benar. Dan kita akan ditolong, kita akan mendapatkan kasih karunia dan anugerah. Sudah perhatikan tadi, ya mereka datang pada Yesus. Yesus berkata, ambil apa saudara tadi? Ambil apa saudara? Apa itu? Air tawar. Isi tempayan itu dengan air tawar, saudara. Butuhnya mereka itu air anggur. Saudara coba pikir ya. Butuhnya mereka itu air anggur. Karena kehabisan air anggur, Tuhan Yesus gak beritahu, oh di sana loh, itu ada toko, dia punya ya anggur, air anggur, beli saja di sana. Enggak, oh di sana ada pabriknya, atau si A itu loh, dia nyimpen banyak loh, pinjam dulu. Itu mendadak, saudara, gak mungkin di luar kota jauh, gak mungkin, saudara, gak gitu. Yesus kadang-kadang yang jawabnya gak langsung itu, tapi ada sarana. Kadang-kadang sepertinya tidak masuk akal. Sepertinya, tapi sebetulnya itu sangat masuk akal. Bagi orang butuhnya air anggur kok disuruh cari air tawar. Mereka enggak ngerti Tuhan mau pakai air tawar, lakukan mujizat. Air tawar ini akhirnya jadi air anggur yang sangat manis sekali. Nah saudara, dengan
Tergantung mereka berani percaya, taat atau tidak. Kalau mereka tidak berani percaya dan taat, selamanya nggak pernah ada anggur. Selamanya nggak pernah ada mujizat. Sampai pesta itu selesai, nggak akan ada pertolongan, nggak ada jalan keluar. Sampai pesta itu selesai, tidak ada mujizat. Sampai itu selesai dengan sangat memalukan. Selesai dengan kegagalan total. Selesai mungkin dengan kepahitan. Sama dalam pesta perkawinan ini menggambarkan contoh pernikahan kita, contoh rumah tangga kita. Kadang-kadang dalam pernikahan bisa kehabisan anggur cinta kasih. Manusia itu gitu sudah. Anggur cinta kasih kita itu enggak langgeng. Dulu saya enggak tahu ya daripada pacarannya, tapi saya percaya pasti benar. Waktu pertama kali mata ketemu mata, deg-degan itu sudah pasti saudara. Iya saudara, betul saudara ya. Iya mau ketemu aja, wah diperbaiki semua, pasti sisiran dulu kantongnya, kalau dilihat pasti buat sisirnya. Iya pokok semua lah. Yang perempuan juga mesti wah lihat dulu ya pakai ini atau macam-macam. Deket-deket seneng, ngobrol lama nggak habis-habis ya, karena anggur cinta kasihnya sedang menggebu-gebu. Tapi setelah pacaran, setelah menikah, kadang-kadang sudah mulai berkurang. Kalau dulu ingin aku harus berbuat baik supaya dia senang, supaya dia mau gitu saudara. Kalau sudah ini pacarku ya, ini sudah dilamar ya, sekarang bukan aku harus berbuat supaya mungkin supaya dia senang, supaya dia mau. Dia harus yang baik dengan aku, dia harus gini, jangan gini ya gitu. Orang itu menikah itu begini saudara, pikirannya jadi terbalik. Suami itu harus gini, istri itu harus gini gitu saudara. Orang tua harus gini, anak harus gini, terbalik. Dulu aku harus gini supaya dia senang. Itu halnya, maka wah kelihatan baik. Setelah menikah seringkali anggurnya cinta kasih luntur. Mata ketemu mata, ngopoin lihat terus. Sudah beda saudara. Betul saudara. Cerita kalau sekarang yang sudah kita ya, istri itu suka cerita atau tidak? Suami istri itu suka cerita apa enggak? Cerita apa enggak ya? Pastilah saya sama istri saya kadang-kadang ngomong ini dulu sudah panjang lebar. Karena menurut penelitian istri wanita itu kuatnya di mulutnya. Kalau mau ngomong wah ceritanya bisa cerita dapur, cerita tetangga, cerita siapapun. Saudara ingin cerita karena ingin ngomong saudara. Kalau pria kuatnya katanya banyak dosa perutnya. Ibu-ibu harus tahu ya, suami-suamimu kalau makanannya telat dia bisa gelisah, bisa mudah marah itu saudara. Nah itu beda. Nah ini cerita beda. Kalau dulu wah lihat aja, sekarang ngapain lihat saudara. Ngomong sudah nggak usah muter-muter, langsung saja to the point. Kadang-kadang gitu. Padahal kalau pacar ngomong makin banyak makin seneng. Kalau hanya ketemu ngomong sedikit langsung bubar gitu. Gimana baru mau ngomong kok bubar. Apalagi deket-deket. Dulu waktu pacaran nempel-nempel. Setelah menikah ya nempel-nempel. Sumuk panas ojo cedak-cedak. Dengar saudara. Nah tapi sekali lagi saudara, ya kembali ke tadi, mereka harus taat. Kalau enggak taat mereka enggak pernah mengalami mujizat. Sekalipun kelihatannya tidak masuk akal loh saudara. Tapi setelah kita tahu ceritanya itu masuk akal. Karena Tuhan mau lakukan mujizat melalui air itu. Kalau enggak ambil air dulu, enggak ada yang dipakai lakukan mujizat. Nah, enggak masuk akal. Kedua, perintahnya sudah dilakukan. Jadi mujizat belum? Belum jadi. Perintah kedua, ambil cedok, coba berikan pada ketua panitia, suruh cicipi, enak apa enggak? Loh, mereka yang ambil itu air loh saudara. Mereka yang ambil loh, itu air tawar loh saudara. Sekarang disuruh tidak dengan iman, suruh taat, ambil, kasih ketua panitia. Enak enggak ini? Dicipi, enak enggak? Itu kalau tidak jadi mujizat, ketua panitia bisa emosi, marah. Jangan ya bergurau ya, ini sedang tegang. Ini kalau enggak dapat bisa kacau. Mungkin dibanting kalau enggak jadi mujizat ya saudara. Air tawar enak-enak apa? Mungkin ditendang, dipukul, mungkin di PHK. Lakukan firman itu kadang-kadang kelihatannya risiko. Tapi kembali sekali lagi. Kalau mereka tidak taat karena rasa tidak masuk akal,
Karena mereka tidak taat, karena merasa takut risiko nanti dimarahi macam-macam, di PHK. Enggak pernah dapat pertolongan, enggak pernah ada mukjizat, enggak pernah merubah masalah menjadi mahkota, enggak pernah. Yang merubah saat itu masalah menjadi anugerah, menjadi mahkota adalah ketaatan yang mutlak. Masuk akal, tidak masuk akal, berani taat. Risiko, tidak risiko, berani taat. Dan saat mereka berani, langkah menuju rencana Tuhan. Rencana Tuhan menolong mereka menciptakan air tawar jadi anggur. Tapi hanya bisa terjadi saat mereka melangkah taat. Dalam hidup kita semua, semua yang sudah berumah tangga, saudara tahu tanpa ketaatan pada firman, gak bisa. Kita ngalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Hanya saat kita mau percaya, langkah dengan iman. Kalau kita sudah langkah dengan iman, sudah sejak awal kita akan mempersiapkan pernikahan sesuai firman. Pernikahan yang pasti tepat persiapannya, yang pasti berikan dasar yang terbaik. Bahkan saat pernikahan, saat ada masalah, saat ada goncangan yang besar, tidak bisa diatasi, cari Tuhan, ada petunjuk. Sekali lagi berani melangkah dengan iman, saudara, akan ada pertolongan, akan ada pemulihan, akan ada mukjizat. Tapi kalau tidak mau taat, ya masalah tetap masalah. Gak pernah selesai. Masalah dalam pernikahan, hubungan suami istri, orang tua anak, hubungan persaudaraan, masalah tidak pernah selesai. Bahkan mungkin endingnya sampai meninggal pun masalah itu gak selesai. Namun sekali lagi, kalau berani komitmen, ambil langkah, sudah taat pada firman Tuhan, sudah akan lihat kemuliaan, sudah akan lihat mukjizat, sudah akan lihat pertolongan Tuhan, sudah akan merubah hidup yang tidak berdaya menjadi hidup yang penuh sukacita, kasih karunia dan anugerah. Betul? Maka akan bisa membangun rumah tangga yang sukses dan bahagia. Tanpa Tuhan mungkin bisa sukses keuangannya, pekerjaannya, belum tentu bahagia tadi. Rumah tangganya belum itu. Betul saudara? Ya tanpa Tuhan gak bisa. Tapi kalau bersama Tuhan kita akan berhasil dan kita akan bahagia. Ya itu satu yang luar biasa sekali. Sekarang belajar sedikit apa sih petunjuk Tuhan untuk suami istri, orang tua dan anak. Ya Efesus 5 ayat 22 dan seterusnya. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti pada Tuhan. Tunduklah pada suamimu seperti pada Tuhan. Dengarkan dulu ya istri ya. Tunduklah pada suamimu, saudara, ya seperti pada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Demikianlah ya, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu bagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri pada suami dalam segala hal. Sudah Tuhan berkata, istri terhadap suami sama dengan jemaat kepada Tuhan. Selama jemaat gak bisa tunduk pada Tuhan, gak bisa Tuhan pimpin. Gak bisa kita ngalami sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau nolong pun gak bisa. Tuhan mau memimpin pun gak akan bisa. Maka dikatakan istri tunduk pada suamimu. Saya gak tahu ya tanggapan istri-istri di sini. Boleh percaya, boleh nggak percaya, tapi saya dorong percaya. Sebab nggak percaya, saudara nggak akan ngalami jalan yang benar, jalan yang tepat. Saudara nggak bisa ngalami rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup pernikahan. Kalau istri nggak mau tunduk, nanduk terus, rumah tangga nggak bisa bahagia, nggak bisa. Suaminya kadang-kadang sudah jadi seperti nggak bisa apa-apa. Suami-suami itu gitu loh. Kalau dilawan terus, gimana suami-suami? Ya wes diam daripada ribut. Ya sudah. Akhirnya saya lihat kadang-kadang istri-istri lebih marah. Punya suami siji aja kaya entung ora iso apa-apa. Padahal karena terus dicela terus, saudara, ini salah, itu serang terus, saudara.
hari ini istri, Tuhan ajari seperti jemaat kepada Kristus. Tunduklah. Kenapa? Suami dipanggil oleh Tuhan memimpin keluarga. Pemimpin itu nggak bisa mimpin kalau yang dipimpin nggak mau tunduk. Saya ulangi, pemimpin itu nggak bisa mimpin kalau yang dipimpin nggak mau tunduk. Tuhan nggak bisa mimpin hidup kita sampai ke Kanaan kalau kita nggak mau taat dipimpin. Ini istri-istri ya saudara ya. Ini ngomong Tuhan loh ya. Tapi perlu penundukan yang mutlak. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Hai suami, sama dengan saya apa pesannya? Hai suami, apa saudara? Kasihlah siapa? Istrimu, jangan istrinya orang lain. Loh iya loh, kalau suami ngasih istrinya orang lain bubar rumah tangganya kacau balau. Kalau suami ngasih wanita lain bubar rumah tangga, selingkuh bubar. Supaya keluarga bisa bahagia, supaya engkau bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik. Kasih istrimu, kasih istrimu, jangan ada yang lain, satu saja. Betul enggak ibu-ibu? Betul enggak ibu-ibu? Ini aja mempelai. Betul enggak ya? Suamimu harus mengasihi istrinya saja, jangan yang lain. Betul saudara. Ya apalagi istri kalau dihianati itu sakit katanya gitu saudara. Tapi tetap belajar mengampuni. Kasih istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan. Suami harus mengasihi istri, berjuang untuk istri anak, berjuang untuk keluarga, bahkan sampai berani korban. Seperti Kristus pada jemaat, sampai dia berani berikan dirinya. Dia yang terima segala hukuman, dia yang terima segala kutuk. Manusia berbuat dosa, dia yang terima hukumannya. Dia berani pasang badan untuk jemaat. Dia yang rela jadi korban, berani korban demi untuk istrinya, berani berkorban demi untuk keluarganya. Itu gentleman suami. Jangan suami jadi buntut. Betul saudara. Ini pesan ditaati. Baru engkau bisa jadi pria sejati. Baru engkau bisa jadi pria yang bertanggung jawab. Baru engkau bisa jadi pria yang dipakai Tuhan. Bawa keluargamu datang pada Tuhan. Bawa keluargamu, ajak keluargamu percaya dan taat dalam pimpinan Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan memimpin keluargamu dengan baik. Ya, sampai rela berkorban ya. Jangan aku suami ya punya hobi dewe, wis tak lunga dewe, jangan. Saudara. Itu enggak berani korban hobi. Wah, aku gini teman-teman macam-macam. Saudara dengar. Suami punya otoritas bukan untuk kepentingan diri. Otoritasnya adalah untuk istri dan keluarga. Perjuangannya untuk itu. Kalau saudara taat, ya saudara akan lihat kasih karunia. Efesus 6 ayat 1 dan berikutnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah ibumu. Ini ada satu perintah yang penting seperti nyata dalam janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umur. Anak, hormati orang tua. Sudah menikah, tetap hormati orang tuamu. Dikatakan di sini, taati, hormati orang tuamu. Ini harus, kata firman, karena harus demikian. Ya, hormati orang tua. Ini satu perintah yang penting. Tuhan bilang itu penting, hormati. Ya, seperti yang tulis, karena itu ada janji kalau anak bisa hormati orang tua. Saudara ya, ada janji Tuhan, hidupmu akan bahagia dan panjang umur di bumi. Engkau akan diberi tempat di ayat yang lain. Engkau akan diberkati tempat, engkau akan diberi kesehatan, engkau akan diberi umur panjang, kesuksesan, dan bahagia. Kenapa ya? Kok Tuhan berkata ini perintah yang penting, harus dilakukan. Karena kadang-kadang kita sebagai anak lupa jasa orang tua. Jasanya yang begitu banyak lupa, salah sedikit diungkit-ungkit.
Saya mau tanya ya, umur berapa sekarang? Ya sudahlah, 25 gitu ya. 35. Coba ya, orang tuamu sudah beri nasi berapa piring? Loh, enggak, ini perlu dibayangkan, betul? Kalau dihitung sungguh habis berapa? Sampai umur sekian. Gak bisa ngitung lah. Coba nanti belajar ngitung lah. Supaya ngerti pengorbanan orang. Coba dihitung lah. Waktu ngandung, susahnya seperti apa. Waktu lahir, pelihara sampai bayi orang tua kadang-kadang sampai gak bisa tidur, sampai nangis. Apalagi ibu-ibu yang muda sekarang. Wah, kalau bisa satu aja gak kuat katanya. Urus anak nangis sudah. Gak bisa, aku harus toser semua. Orang tua itu korbannya gak bisa dihitung. Gak bisa diperkirakan. Betul, saudara. Tapi dilupakan. Coba orang tuanya salah. Simpen dalam hati. Diungkit-ungkit. Simpen terus. Keliru. Lupa kebaikannya. Ungkit. Ada satu orang, anak dibentak orang tuanya, sakit itu malah minggat, sudah pergi. Emosi ya orang muda sudah lupa pokok, pergi, tidak bawa apa-apa. Malamnya mau tidur di mana bingung, hanya tidur di emper pinggir jalan, semalaman nangis tidur. Besok pagi bangun, bau soto itu, dia lihat di depannya ada orang jual soto. Dia lihat, soto, perutnya lapar tapi mayujian. Gak ada uangnya beli. Hanya bisa nonton, lihat. Hanya bisa isap baunya saja. Rupanya penjual soto tahu. Lalu dipanggil, nak, bikin soto ya? Lapar ya? Iya, tapi gak punya uang. Lalu bapaknya suruh dia, sini tidak apa-apa, duduk. Ya, buang pagi-pagi. Ya, lari sih, dikasih satu mangkok. Dia nangis. Dia berkata, engkau bapak yang sangat baik. Aku gak punya uang. Engkau memberi satu mangkok soto. Dia nangis, dia bilang, terima kasih Pak. Bapaknya ngomong, kamu keliru. Bapakmu yang baik, orang tuamu yang baik. Aku hanya satu mangkok saja, engkau terharu sampai terima kasih padaku berulang-ulang. Bapak ibumu ngasih kamu berapa piring, berapa mangkok. Dia karena sempat cerita bertengkar minggat gitu. Kenapa gitu minggat? Kamu ini keliru sekali. Harusnya engkau bisa tahu pengorbanan kebaikan orang tua. Diingatkan akhirnya dia nangis sadar balik. Minta ampun, minta maaf pada orang tuanya. Seringkali lupa satu aja supaya enggak terlalu. Lihat ya, orang tua itu enggak hitung-hitungan. Bahkan kurang hutang-hutang demi anak. Anak jangan hitung-hitungan orang tua. Kadang-kadang kalau dengan orang tua hitung-hitungannya. Dengan anak orang tua gak hitung-hitungan. Anak dengan orang tua dihitung. Jangan. Percaya kalau engkau jadi anak yang baik, Tuhan berkata ini penting. Ini harus, engkau akan diberkati. Engkau akan diberi umur panjang. Engkau akan diberi kebahagiaan. Engkau anak yang baik. Tuhan suka. Hari ini untuk kita semua yang masih orang tua kita hidup, ayo belajar balas cinta kasih. Jangan suatu kayak gitu wangel. Ya memang dulu kita masih bocah ya wangel. Ngompol bolak-balik disuruh jangan ngompol ya ngompol terus. Benar saudara. Saya ngomong demi apa? Kebaikan kita semua. Belajar balas. Kalau sampai sempat kurang ajar, nanti selesai ini jangan pulang rumah. Cari orang tuamu. Minta ampun dulu. Pada orang tuamu. Minta didoakan. Supaya engkau diampuni Tuhan. Supaya engkau diberkati Tuhan. Betul saudara, itu penting. Rumah tangga. Jangan kurang ajar orang tua saudara. Dan kamu bapak-bapak jangan sakit. Jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua harus jadi orang tua yang bertanggung jawab. Berani punya anak harus bertanggung jawab. Dipelihara, jangan ditinggal. Dididik yang baik, dikatakan di sini dengan ajaran firman Tuhan, supaya dia bisa jalan yang benar, supaya dia bisa selamat, supaya bisa dia hidupnya bahagia juga. Orang tua harus bertanggung jawab. Anak itu bukan asal loh saudara.
Anak itu adalah ya dari Tuhan kita dipercayai anak. Supaya apa? Setiap anak di dunia ini ada yang bertanggung jawab, ada yang memelihara, ada yang mendidik, ada yang memperjuangkan supaya manusia jadi manusia yang baik. Maka orang tua, bapak, ibu diberi tugas oleh Tuhan. Bapak ibu yang tidak melihara anaknya, tidak mendidik anaknya, tidak menjalankan tugasnya. Betul? Tidak bertanggung jawab. Orang tua kalau ada di sini, yang kau tidak melihara anakmu, gak mau repot, gak mau macam-macam, apapun alasannya, jangan pulang nanti selesai ini. Cari anakmu, ambil anakmu, pelihara anakmu. Kau nanti akan bahagia. Sampai masa tuamu kau akan bahagia. Kau tidak akan menyesal kalau engkau bertanggung jawab. Tuhan akan memelihara, kata firman, sampai putih rambutmu, sampai lanjut umurmu. Aku tetap akan melihara, aku akan tetap menggendong engkau, aku akan tetap memberkati engkau. Kalau jadi orang tua yang bertanggung jawab. Sama, lakukan, saya percaya datangkan anugerah. Ya, saya tidak perpanjangkan, yang penting ingat, ketaatan yang mutlak. Itu langkah mencapai anugerah Tuhan, mencapai pertolongan Tuhan, mencapai kasih karunia, mencapai hal yang luar biasa dalam hidup. Untuk semua, suami, istri, anak, orang tua. Biar itu ditangkap dan dilakukan, itu taat. Saudara akan lihat hari ini, saat ini, kau akan mengalami tuntunan Tuhan yang nyata. Kau akan mengalami pemulihan saat ada kehancuran. Kau akan mengalami kasih karunia, anugerah, berkat. Kau akan bangun keluarga yang sukses dan bahagia. Ya, sekarang kita akan masuk acara berikutnya, ikrar janji. Ya, mempelai berdua saja, berdiri berhadapan muka satu dengan yang lain. Saya akan beri kesempatan lebih dulu untuk mempelai laki-laki menyatakan ikrar janji. Tadi firman Tuhan berkata, kasih istrimu ya selamanya rela berkorban. Nyatakan ikrar janji kalian. Suami yang mempelai laki lebih dulu. Saya Bobi Kristianto di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Bobi Kristianto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Syari Cokro Saputro yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka. Dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit. Sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikian saya berjanji. Amin. Ya, demikian mempelai pria sudah nyatakan ikrar janjinya. Sekarang mempelai wanita. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Syarli Cokro Saputro menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Bobi Kristianto yang berada di depan saya saat ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong, mendampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun duka,
dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita berdua, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, kalian berdua sudah menyatakan ikrar janji setia satu dengan yang lain. Saya percaya itu sangat penting sekali. Ya, pegang janji itu. Bila perlu, kalau boleh ikrarnya diminta dibawa masing-masing. Jangan untuk menuntut, untuk ingatkan diri. Aku sudah berjanji di hadapan Tuhan. Taati janji Tuhan. Kalian akan diberkati. Ketaatan yang mutlak akan dibela oleh Tuhan. Ya, simpan masing-masing untuk diri sendiri. Saya percaya akan jadi ikatan yang luar biasa. Kita harus masuk, ya, penyempatan cincin ini juga ikrar janji. Ya, kalian setia, ya, dibuat melingkar, artinya tidak ada habis-habisnya. Ya, cinta kalian, ya, selama-lamanya dibuat dari emas, lambang murni, tulus, jujur, mengasihi tanpa ada hal yang lain yang tidak baik, dengan tulus selama-lamanya. Saya berikan pada mempelai, siapa yang pria lebih dulu untuk mempelai, kenakan sebagai pernyataanmu juga. Kau akan mengasihinya sebagai istrimu selama-lamanya. Hanya dia yang kau kasih sebagai istrimu. Ya, saya juga berikan pada mempelai wanita, kenakan pada mempelai pria. Sekali lagi juga, ya, seperti ikrar tadi, ya, janjimu mengasihi sebagai suamimu yang sah. Kalian berdua sudah mengikatkan diri dengan ikrar, dengan penyampaian, ya, dipersatukan. Sekarang kita minta Tuhan berkati kesatuan pernikahan ini. Datang di tempat ini berlutut, kedua tangan ditaruh di atas Alkitab. Mempelai pria di sini, kedua tangan ditaruh di atas Alkitab dan disatukan. Semua bangkit berdiri, saudara. Kita serahkan mereka di hadapan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Arahkan tangan saudara ke depan, bawa mereka, mintakan berkat daripada Tuhan untuk mereka. Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Bobi Kristianto dengan Seri Cokro Saputro. Kami percaya Engkau yang pertemukan, Engkau yang jodohkan. Saat ini juga Engkau yang beri kesempatan pernikahan mereka diteguhkan dalam pernikahan yang kudus. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri yang jamah mereka, Tuhan yang satukan mereka, metrekkan mereka menjadi suami istri yang sah selama-lamanya. Tuhan, Kau takhirkan, Tuhan, Kau tolong mereka. Bahkan Tuhan, Kau yang menuntun mereka, Tuhan, untuk berjalan dalam petunjuk-Mu. Kau beri hati yang taat, Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mencapai rencana-Mu. Maka sekarang dalam nama Tuhan Yesus, aku teguhkan, aku berkati pernikahan ini menjadi pernikahan yang kudus, pernikahan yang diurapi, pernikahan yang sudah dimetrekkan oleh Tuhan, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Sejak saat ini segala berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan turun atas rumah tangga baru ini. Berkat-berkat lahiriah, berkat keuangan, berkat kesetiaan, berkat kesehatan. Tuhan, berkat ketaatan lebih lagi Tuhan. Dan berkati berkat keturunan. Saya itu berkat
berkat rohani. Setelah menikah mereka lebih sungguh-sungguh cinta dan taat pada Tuhan. Ibadah lebih sungguh-sungguh, melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih dalam segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Sehingga dengan tuntunan pertolongan Tuhan, dengan ketaatan mereka dibuat oleh Tuhan sukses dan bahagia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah teguhkan, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Silakan bangkit berdiri. Ya, kita kembali ke tempat. Ya, tadi kita akan masuk ya ke sana tadi, acara yang berikutnya. Kita akan ya di tengah kembali acara membuka cadar. Mempelai pria akan membuka cadar, mempelai wanita sebagai sudah sah, ya sudah disatukan, sah menjadi suami istri. Ya, saya beri kesempatan mempelai pria untuk membuka cadar, mempelai wanita. Kita melihat saudara, ya mereka bukan lagi dua, tapi dipersatukan dalam Tuhan. Ya, silakan. Ya, Tuhan sudah sahkan menjadi suami istri yang sah. Mereka akan diikat dengan cinta kasih. Ya, sebagai pelambang, pria bisa mencium mempelai wanita, sekarang suami istri. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya, biarlah terus ya diikat dengan cinta kasih. Saya undang wakil dari gereja ya maju memberikan Alkitab supaya dipelajari, dipercayai dan ditaati, dilakukan dengan setia. Maka keluarga ini keluarga yang sukses dan bahagia. Ya, ini firman Tuhan yang harus dipelajari, dimengerti, ya sehingga bisa ditaatinya. Ya, mungkin Alkitabnya bisa ditaruh dulu, kalau ada yang bisa bantu dulu. Sekarang datangi orang tuamu, ya seperti firman Tuhan, hormati orang tuamu. Anak-anak datangi orang tua, ya untuk yang memberikan hormat, ya. Mempelai bisa mengucapkan sepatah dua patah kata sebagai ucapan terima kasih pada orang tua karena segala pengorbanannya. Karena kebaikan orang tuamu yang kadang-kadang dilupakan, sekarang diakui, diucapkan dengan jujur. Terima kasih papi mami. Sudah menyayangi, sudah banyak berkorban, sudah tulus mengasihi Bobby, membesarkan Bobby. Setelah Bobby dewasa, sekarang Bobby tahu kalau Tuhan tidak pernah salah menaruh Bobby sebagai anak mami papi. Karena mami papi ada orang tua terbaik bagi Bobby. Ya, orang tua bisa juga beri ucapan, mungkin jadi wejangan nasihat untuk anak-anak. Ya Bob, papi juga mengasihi kamu. Segala kekurangan, kesalahan yang ada pada hidupmu, papi memaafkan. Papi juga berdoa supaya kamu hidup dengan takut akan Tuhan dan selalu bersyukur, pandang Tuhan sebagai Allahmu yang akan memimpin dan membimbing kamu. Terus berjalanlah dalam penyertaan
dan firman Tuhan. Supaya hidupmu bersama Shirley benar-benar akan diberkati, dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Itu berkat yang dari Papi juga tak limpahkan kepadamu, seperti Abraham juga melimpahkan berkatnya kepada anak-anaknya. Begitu juga Papi memberkati kamu, berkati hidupmu, berkati perjalanan hidupmu, dan engkau diberkati sampai akhir hidupmu bersama Shirley. Saling mengasihi. Itu yang dari Papi. Mungkin Mami juga mau memberikan pesan. Bobby, jadilah suami yang takut akan Tuhan. Bahwa Tuhan selalu di dalam perahu rumah tanggamu. Sehingga perahu itu akan aman karena ada Tuhan yang menjadi jurumudi di sana. Jadi imam yang baik bagi keluargamu, bagi istri dan anak-anakmu. Jadi ayah yang baik yang membawa seluruh keluargamu juga takut akan Tuhan. Yang Tuhan akan membukakan pintu-pintu masuk dan pintu-pintu keluarmu. Tuhan akan memberkati selalu. Ya, sekarang anak sungkem dengan orang tua. Orang tua berkati anakmu dengan doa restu. Lemah lembut Berkati anakmu dengan doa restumu. Akan menjadi warisan yang sangat besar, kado yang sangat besar untuk anak-anakmu saat pernikahan ini. Tidak ada kado yang lebih besar daripada jawaban doa dari Tuhan, daripada yang berkat yang diturunkan dari surga, dari Tuhan sendiri. Anak menghormati orang tua, mengaku jujur kebaikan orang tua. Orang tua mendoakan, memberkati, memberi restu pada anak-anaknya. Doa itu akan mengiringinya, doa itu akan menyertainya menjadi berkat yang sangat penting. Agar kami dekat pada. Kalau saudara jadi anak, renungkan sebagai anak saudara, lakukan sebagai anak sesuai firman. Saudara akan lihat pemulihan, saudara akan lihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi. Kalau saudara orang tua juga sama, petik pelajaran dalam setiap kisah kehidupan. Juga saat pemberkatan nikah ada firman, ada langkah nyata. Anak datang pada orang tua dan mereka memulihkan, mempererat hubungan orang tua dan anak. Silakan anak. Terima kasih. Dari kecil sampai sekarang ini Mama sama almarhum Papa udah membesarkan Shirley dalam satu keluarga yang utuh. Itu sangat berarti banget buat Shirley, Ma. Terima kasih buat semuanya, Ma. Maaf kalau Shirley masih belum banyak yang belum berkenan di hati Mama. Tapi Shirley berjanji Shirley akan terus jadi anak yang menghormati Mama dan selalu mengasihi Mama walaupun Shirley sudah menikah, Ma. Shirley anakku yang ku sayang. Mama sangat berterima kasih sama Tuhan. Kau ada menjadi anak yang terbaik. Mama hanya berpesan, jadilah istri yang takut dan taat akan Tuhan dan mengasihi Tuhan seumur hidupmu dan menyayangi suamimu, mengasihi suamimu sampai selama-lamanya dan jadilah tiang doa dalam rumah tanggamu
agar rumah tanggamu selalu diberkati oleh Tuhan. Mama selalu mengasihimu anakku. Saatnya sekarang Mama melepaskanmu untuk menjadi istrinya Bobby. Dan jadilah istri yang menolong suamimu anakku. Cinta itu lemah lembut, Hayati setiap perkataan. sabar, Milikilah cinta kasih yang daripada Tuhan. Sabar, bahkan sederhana saja. berhati, Murah dalam melakukan segala sesuatu. Murah dalam memaafkan satu dengan yang lain. Bahkan rela menderita demi kebaikan. ajarilah Pakai lagu ini menjadi doa kita. Ajari kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan. Jadi anak yang baik. Jadi orang tua yang baik. Jadi suami yang baik. Jadi istri yang baik. Ajarilah kami Tuhan. Petik pelajaran saudara. Dan jadilah suami yang baik. Seperti firman, jadilah istri yang baik. Kalau salah saling mengampuni, saling minta maaf. Jadilah orang tua yang baik. Jadilah anak yang baik, saudara. agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Puji nama Tuhan. Saat ini Bobby dan Shirley sebagai pasangan suami istri yang telah diberkati Tuhan, mempelai akan melakukan persembahan yang pertama kepada Tuhan, yaitu persembahan sulung. Kami persilakan. Saat ini Bobby dan Shirley yang sudah dipersatukan Tuhan dan sudah diberkati Tuhan akan melakukan persembahan yang pertama kepada Tuhan sebagai suami istri, yaitu persembahan sulung. Demikian prosesi persembahan sulung yang sudah diberikan oleh mempelai berdua, yaitu Bobby dan Shirley. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, akan ada ucapan terima kasih mewakili keluarga, di mana pada saat ini ucapan terima kasih akan disampaikan secara langsung oleh Papa dari mempelai pria. Untuk itu kami persilahkan Bapak Handratno. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya
Yang pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai setiap kita sehingga pemberkatan pernikahan kudus ini benar-benar bisa kita laksanakan. Semua itu karena kasih dan anugerah yang daripada Tuhan. Juga kami mengucap syukur Bapak-Bapak Obadja Tonto Setiawan sebagai gembala sidang yang telah menyampaikan setiap firman-Nya sehingga firman ini benar-benar akan menjadi petunjuk dan kekuatan bagi anak saya Bobby dan Sherry. Juga saya mengucap syukur pada Bapak Obadja Tonto Setiawan yang selama ini telah memimpin dan membimbing saya, bahkan memberi kepercayaan kepada saya untuk saya mengelola gereja lokal di Wonogiri. Terima kasih Pak Obadja atas berkatnya. Dan juga saya mengucap syukur juga bahwa dari keluarga Shirley, jadi Tan Hitswan ya, yang begitu juga dengan wakil dari almarhum Lim Hing Wee, itu Bapak Tan Hin Kwang. Terima kasih sekali yang telah mewakili dan saat ini juga memberkati dengan doa restunya kepada anak saya dan Bobby khususnya. Begitu juga keluarga Lim dan keluarga Tan yang saat ini hadir di sini juga mendukung dan menyertainya sehingga benar-benar pemberkatan nikah ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Juga kami juga mengucap syukur pada keluarga saya sendiri, keluarga Jiu yang saat ini juga hadir untuk ikut juga memberikan doa restunya. Juga tidak lupa juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GBI Keluarga Lah mungkin yang saat ini juga ada di tempat ini untuk memberikan doa restunya. Begitu juga hamba-hamba Tuhan di departemen-departemen yang ada di Wonogiri dan khususnya pendoa-pendoa yang selama ini selalu mendukung doa di dalam setiap pergumulan saya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sebentar nanti kalau sore kita mengadakan resepsi, tolong kita tetap didukung di dalam doa sehingga hari ini diberikan cuaca yang lebih baik dengan resepsi pemberkatan nikah yang selama nanti ada di Wisma Buka bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hanya Tuhanlah yang bisa membalas segala kebaikan, kemurahan dan kasih serta anugerahnya dicurahkan dari dalam hidup kalian semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saudara, kita akan tutup dalam doa. Semua bangkit berdiri, saudara. Kita akan datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan tutup dalam doa karena segala kasih karunia. Mari kita akan doa bersama-sama. Ya, mari kita doakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu yang melimpah pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan berkati peneguhan pemberkatan nikah ini dengan hadirat-Mu, dengan pesan-pesan firman-Mu dan segala kebaikan-Mu. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih, kami serahkan segala sesuatu yang masih akan dilakukan dalam pesta perjamuan, khususnya dalam membangun bahtera rumah tangga yang baru. Kau terus sertai, Kau terus bimbing, Kau berikan ketaatan dan kesetiaan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh bangun keluarga sukses dan bahagia. Semua yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah sungguh-sungguh juga firman-Mu jadi pembukaan ilahi, jadi pewayan rema, pesan khusus daripada Tuhan, dan kami boleh mengerti, kami boleh percaya, kami boleh taati dalam kehidupan kami, dan semua juga mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan, hidup yang dipimpin dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami Bapa dengan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Saudara. Ya,